Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kajian semiotika cara standar speech terhadap cerpen dan kajian sosiologi sastra pada novel yang beranggota 7 orang, yaitu dengan saya sendiri, Fatwa Hanifah, Chandra Hadika, Rosmalia Herawati, Surti Puspitasari, Heri Kurniawan, Faisal Faiz, dan Marato Solihah. Mata kuliah kajian prosa fiksi drama dengan dosen pengampu Ibu Sakaji Niken Hapsari, MPD. Kajian semiotika Charles Sanders Peirce terhadap cerpen. Charles Sanders Peirce lahir di Cambridge, Massachusetts tahun 1890. Peirce lahir dari sebuah keluarga intelektual. Ia menjalani pendidikan di Harvard University dan memberikan kuliah mengenai logika dan filsafat di Universitas Johns Hopkins dan Harvard. Peirce adalah filsuf beraliran pragmatik yang memperkenalkan istilah semiotik pada akhir abad ke-19 di Amerika yang merujuk kepada doktrin formal tentang tanda-tanda. Nah, yang menjadi dasar dari semiotika adalah konsep tentang tanda, tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan juga dunia itu sendiri yang terkait dengan pikiran manusia. Nah, seluruhnya terdiri atas tanda-tanda. Dalam Alex Sobur tahun 2019 halaman 13. Lalu apa itu semiotika? Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Nah, semiotika pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity melihat hal-hal untuk memaknai. Dalam hal ini tidak dicampur adukan dengan mengkomunikasikan atau to communicate. Dalam Alex Sobur tahun 2006 halaman 15. Bagi Peirce, tanda dan pemaknaannya bukan struktur melainkan proses kognitif yang disebut semiosis. Semiosis adalah proses pemaknaan dan penafsiran tanda yang melalui 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah penyerapan 15 aspek representamen tanda yang pertama melalui panca indera. Tahap kedua mengaitkan secara spontan representamen dengan pengalaman kognisi manusia yang memaknai objek. Dan yang ketiga, menafsirkan objek sesuai dengan keinginannya. Tahap ketiga ini disebut interpretan. Kemudian, bagi Peirce, prinsip mendasar sifat tanda adalah sifat representatif dan interpretatif. Sifat representatif tanda berarti tanda merupakan sesuatu yang lain, sedangkan sifat interpretatif adalah tanda yang memberikan peluang bagi interpretasi, bergantung pada pemakai dan penerimanya. Semiotika memiliki 3 wilayah kajian, yaitu yang pertama tanda. Studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara-cara tanda yang berbeda dalam menyampaikan makna, dan cara tanda terkait dengan manusia penggunaannya. Yang kedua, sistem atau kode studi yang mencangkup berbagai kode yang dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya. Dan yang ketiga, kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja bergantung pada penggunaannya. Teori Peirce bagi para ahli dianggap sebagai grand teori dalam semiotika, dengan asumsi gagasannya bersifat menyeluruh, yakni deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Alex Sobur tahun 2001 halaman 97. Peirce dalam kutipan Fiske menerangkan bahwa sebuah tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu di dalam beberapa hal atau kapasitas tertentu. Tanda menuju pada seseorang, artinya menciptakan di benak orang tersebut tanda yang sepadan, atau mungkin juga tanda yang lebih sempurna. Tanda yang tercipta tersebut dinamakan interpretan atau hasil interpretasi dari tanda yang pertama. Tanda mewakili sesuatu objeknya. Dikenal dengan model triadik bersisi 3. 3 komponen tersebut yakni reference statement, objek, dan interpretan. Sesuatu dapat disebut reference statement jika memenuhi 2 syarat,
yakni yang pertama bisa dipersepsi baik dengan panca indera, pikiran, maupun perasaan. Dan yang kedua, yakni berfungsi sebagai tanda, artinya mewakili sesuatu yang lain. Komponen lainnya adalah objek. Menurut Peirce, objek adalah komponen yang diwakili tanda. Bisa dikatakan sebagai sesuatu yang lain. Bisa berupa materi yang tertangkap panca indera, bisa juga bersifat mental atau imajiner. Dan komponen yang ketiga adalah interpretan. Peirce menjelaskan bahwa interpretan adalah arti atau tafsiran. Peirce juga menggunakan istilah lain untuk interpretan, yakni significance, signification, dan interpretation. Menurut Peirce, interpretan juga merupakan sebuah tanda. Teori segitiga makna Peirce. Representamen sign merupakan bentuk fisik atau segala sesuatu yang dapat diserap panca indera dan mengacu pada sesuatu. Representamen dibagi menjadi 3. Qualisin. Tanda berdasarkan sifatnya. Contoh, warna merah karena dapat dipakai untuk menunjukkan cinta, bahaya, atau larangan. Sin sign. Tanda berdasarkan bentuk atau rupa dalam kenyataan. Contohnya, suatu jeritan bisa berarti heran, senang, atau kesakitan. Legi sign. Tanda berdasarkan suatu peraturan yang berlaku umum, suatu konversi, atau suatu kode. Contoh, rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, objek diklasifikasikan menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, icon, yaitu tanda yang menyerupai, yang diwakili atau suatu tanda yang menggunakan kesamaan atau ciri-ciri yang sama dengan apa yang dimaksudkan. Sebuah tanda dirancang untuk mempresentasikan sumber acuan melalui simulasi atau persamaan. Danesi, tahun 2004, halaman 3839. Contohnya, tanda toilet perempuan dan laki-laki di pintu masuk toilet. Yang kedua, yaitu indeks. Indeks yaitu tanda sifatnya bergantung pada keberadaan detonasi. Makna sebenarnya, terdapat 3 jenis indeks. Indeks ruang mengacu pada lokasi atau ruang suatu benda, makhluk, dan peristiwa. Dalam hubungannya dengan pengguna tanda, contoh anak panah bisa diartikan dengan kata jelas yang menunjukkan sesuatu, seperti di sana, di situ. Indeks temporal. Indeks ini saling menghubungkan benda-benda dari segi waktu. Contohnya, grafik waktu dengan keterangan sebelum dan sesudah. Indeks personal. Indeks ini saling menghubungkan pihak-pihak yang ambil bagian dalam sebuah situasi. Contohnya, kata ganti orang. Saya, kami, beliau. Simbol yaitu suatu tanda yang ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum atau ditentukan oleh suatu kesepakatan bersama. Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbiter dan konvensional. Budiman, tahun 2004, halaman 32. Contohnya, bunga mawar yang dilambangkan sebagai simbol cinta. Burung merpati sebagai lambang berkat, atau dalam agama Nasrani sebagai simbol roh. Baik, di sini ada interpretan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rim atau adalah tanda yang masih dapat dikembalikan karena kemungkinan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Contoh, dengan kondisi orang yang mata merah bisa saja sedang mengantuk atau sakit mata atau iritasi, baru bangun tidur, atau bisa sedang di sini ada yang kedua, ada disease sign, adalah tanda yang interferennya terdapat hubungan yang benar atau tanda yang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Contoh, jalan yang sering terjadi kecelakaan, maka dipasanglah rambu-rambu yang bertuliskan hati-hati rawan kecelakaan. Lalu di sini yang ketiga ada argumen, adalah tanda yang sifatnya
interferennya yang berlaku untuk umum, atau tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal. Contoh, tanda larangan merokok pada SPBU, karena SPBU merupakan tempat yang mudah terbakar. Lalu di sini ada kajian sosiologi sastra pada novel. Kajian sosiologi sastra merupakan penelitian yang terfokus pada objek kajian manusia dengan lingkungan. Walek dan Wallen dalam Suaka mengatakan secara umum kajian sastra dan sosiologi terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada sosiologi pengarang adalah profesi pengarang atau latar belakang pengarang, status pengarang, dan ideologi pengarang secara tidak langsung terdapat pada pembuatan novel. Yang kedua ada sosiologi karya sastra, merupakan permasalahan dalam karya sastra itu sendiri menjadi pokok penelaah yang tersirat dalam karya sastra yang menjadi tujuannya. Yang ketiga ada sosiologi pembaca, merupakan permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Pengarang mempengaruhi masyarakat, tidak hanya seni, tetapi menirukan tokoh-tokoh dalam novel tersebut dan dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi sastra dapat dikatakan telah sastra, yang sastranya utamanya adalah kehidupan individu dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Setiap karya sastra yang muncul memiliki aspek-aspek sosial yang dapat dikaji melalui berbagai model pemahaman sosial. Menurut Lauren dan Singwood dalam Endarwasa, terdapat 3 perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu yang pertama penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. Yang kedua, penelitian mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya. Yang ketiga, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Pengertian novel. Menurut Nurgianto, novel sebagai sebuah fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi kehidupan yang dibangun dengan dunia imajinatif melalui berbagai unsur intrinsik seperti peristiwa, plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Sebuah novel yang baik adalah novel yang mampu diresapi dan memunculkan nilai-nilai yang positif. Menurut Waluyo, sosiologi sastra terhadap novel yaitu novel dapat dikatakan sebagai kronik kehidupan yang berusaha untuk merenungkan dan melukiskan kehidupan dalam bentuk tertentu dengan segala pengaruh, ikatan, dan tercapainya hasrat kemanusiaan. Pengarang memakai kisah kehidupan bermasyarakat untuk dijadikan landasan dalam membuat jalan ceritanya. Oleh karena itu, jalan cerita di dalam sebuah novel tidak lepas dari kejadian nyata dan dapat dilihat di kehidupan nyata. Walau tidak dapat dibuktikan keseluruhannya, sosiologi sastra yang lengkap terhadap novel seharusnya terkait dengan latar belakang sosiokultural masyarakat serta unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai sosial dalam novel pun berkaitan dengan sosiologi sastra pada novel. Unsur intrinsik dalam novel dalam kajian sosiologi sastra yaitu 1. Tema, 2. Plot, 3. Tokoh dan penokohan, 4. Latar, 5. Sudut pandang, dan 6. Gaya bahasa. Unsur intrinsik novel terkait sosiologi sastra mengenai latar belakang masyarakat. Ideologi suatu negara. 1. Ideologi suatu negara itu tempat pengarang hidup mempengaruhi novel yang ditulisnya. Yang kedua, kondisi politik suatu negara. Pengarang yang baik akan bersikap kritis terhadap politik negaranya. Oleh karena itu, novel yang ditulis merupakan respon terhadap politik yang terjadi di negaranya. Yang ketiga, kondisi ekonomi suatu negara. Sebuah novel bisa menggambarkan kondisi ekonomi sebuah negara pada waktu tertentu sesuai dengan cerita yang terkandungnya. 4. Kondisi sosial suatu negara. Kondisi sosial biasanya tergambar dari situasi sosial yang melengkapi kehidupan tokoh utama
dan tokoh-tokoh lainnya. Unsur intrinsik latar belakang pengarang. 1. Riwayat hidup pengarang merupakan biografi atau seluruh data mengenai biodata pengarang. Kedua, kondisi psikologi pengarang, yaitu suasana hati pengarang saat menulis novel tergambar pada novel yang dibuat. Yang ketiga, aliran sastra pengarang mempengaruhi bentuk dan gaya penulisan pengarang dalam novelnya. Macam-macam nilai sosial pada kajian sosiologi sastra. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan manusia sebagai masyarakat. Nilai sosial adalah perilaku dan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait sosiologi sastra, mengkaji sebuah novel tidak terlepas dari nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial pada novel yaitu cinta kasih, tanggung jawab, kepedulian, empati, kerjasama, dan tolong-menolong. 1. Cinta kasih adalah nilai dari seorang yang mencintai dirinya, keluarganya, hartanya, Tuhannya, dan orang lain. 2. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Adapun tanggung jawab pada novel yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Ketiga, pedulian adalah perasaan memperlihatkan pada diri sendiri dan orang lain. Keempat, empati adalah kemampuan dalam mendengarkan perasaan orang lain tanpa harus larut. Yang kelima, kerjasama adalah bentuk kerja yang dilakukan secara bersama untuk mementingkan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Yang keenam, menolong adalah sikap saling membantu terhadap sesama untuk meringankan kesulitan yang dirasakan orang lain.